Kilometer berapa nih? 64.000. 64.201. Iya. Asli dari tahun 94. Lo ngapain beli Starlet? Gue agak bingung sih diceritain deh. Sebenarnya beli Starlet gara-gara gue cari mobil hatchback sih. Cuman awalnya gak kepikiran beli mobil ini. Gue bener-bener gak kepikiran beli mobil ini. Yang gue pikirin tuh, gue sempet cerita sama lu deh kayaknya ya. Iya. Nyari Jazz GD3, Yaris. Swift, Yaris, atau mungkin kalau mobil yang agak nyelenehnya Toyota Is sama Civic VI. Iya, Cuman barangnya ternyata nggak nemu yang sesuai sama gue nggak suka ngelihatnya. Nemu deh. Nah, ini kan pertanyaan gue nih, yang lo sebut semua tadi, lo kan pengennya kan mobil matic kan tadinya? Iya. Kenapa tiba-tiba malah ngambil manual? Karena kondisi sih, kondisinya menurut gue kayak lo nyari Starlet dengan kondisi seperti kayak gini sekarang sesusah itu sih, dan gue akhirnya kayak udahlah bayar aja kali ya. Kalau bisa kita lihat sih kondisinya mungkin kalau dibilang 100% mulus sih enggak ya, kan banyak bocel-bocel dan lainnya, cuman catnya masih banyak yang ngori sih. Oke, ceritain sedikit dong, ini Starlet apa, tahun berapa? Oke, ini Starlet SEG tahun 1994. Tahun 94. 94 nih, yang bisa lihat. Yang SEG. belum facelift ya? Yang belum facelift, benar ya, belum facelift. Berarti ini Starlet non facelift ya? Non facelift. Tapi SEG. SEG. Dan karena ini belum facelift, PR-nya adalah ini belum power steering. Oh, belum power steering? Belum power steering. Pantesan lo tadi muter setir kayak lagi marah ya? Iya, agak usaha. Lagi usaha. Mobilnya belum power steering dan ya berat sih dengan ukuran mobil ya walaupun sekecil ini ya. Oke, kita lihat bagian depannya dulu deh. Nah, ini bagian depannya nih. Salah satu hal yang bikin gue tertarik sih Dit dari melihat mobil ini. Yang pertama lampunya sih. Kita kan kalau beli mobil pasti ngecekin lampunya. Iya. Nah, lampunya ini masih aslinya Toyota nih, itu. Dan ini gak cuma headlampnya doang, tapi juga ini apa namanya, side corner ya. Sennya lampu sen. Lampu sen lah, lampu sen depan ini masih Koito. 28 tahun 28 dan tahun. lampunya masih ori. Masih ori. Cakep. Masih ori dan nggak cuma lampu. Kalau kita lihat bumpernya tuh ada bocel-bocel. Tapi ini tuh langsung ke plastik bumper, bukannya ke dempul atau ke cat apa ya, kayak poksi-poksi gitu. Ini kayak nunjukin kalau ini bumpernya masih belum pernah dicat sama sekali. Berarti sih. masih cat ori pabrik ya? Iya, masih ori pabrik. Jadi gue langsung wah, ini boleh banget sih. Walaupun ya bocel-bocel sana sini, tapi bocelnya itu jadi nilai jual sih kalau ke gue ya. Masih cakep banget. Ini pas beli velgnya nggak RCS kan? Enggak ya. Bener-bener nggak RCS. Cuman ini sebenarnya bukan perubahan yang pengen gue lakuin, tapi lebih ke darurat sih. Kenapa tuh? Bannya masih tahun 94. Bannya masih tahun 94? Masih tahun 94 ya. Jadi belum pernah diganti tuh? Belum pernah diganti. Jadi bannya itu dua pernah diganti, tapi bannya yang dua di depan itu kemarin gue cek tahun 2006. Oh. Tahun 2006 dan belakangnya itu masih tahun 94. Dan kalau diomongin botak sih enggak botak. Cuman kan dari kan ngambilnya dari Bogor. Terus kita bawa ke Jakarta kan. Bawa ke Jakarta. Daripada bledos kan bannya. Nggak ngerasa aman. Gua ambil dulu nih velg bekasnya Genio kemarin nih. Udahlah, gua ambil dulu, yang penting bisa masuk aja. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Interiornya jujur nah itu dia. Seger buat gua. Menurut ini lo? seger banget interiornya. Karena kalau gue yang ngomong kan, karena gue yang punya jadi ngeliatnya seger-seger aja. Nah, kalau dari lo waktu awal ngeliat seger ya, Dit? Seger banget. Nih kayak hal simpel deh. Ini masih dibungkus plastik. Dan gitu lihat dia ada yang udah sobek kan. Masih bersih banget. Bener-bener bersih banget. Oh iya, tunjukin dong salah satu kenapa lo mau ngambil mobil ini. Oh iya, itu dia sih sebenarnya. Ya, kilometer berapa nih? 64.000. 64.201. Iya. Asli dari tahun 94.
Ya bener-bener asli dari tahun 94. Belum ada puter-puteran, dan itu kelihatan sih dari interiornya sih seger banget. Ini juga jok kalau dipegang kenceng banget, kayak nggak pernah didudukin. Tuh, Kenceng banget dan oke banget. ini kenceng banget sih, Iya kenceng banget. kenceng banget. Tapi emang karpet standar itu GSB ya? Nah kalau karpet standarnya harusnya Starlet sih ya, Dit. Cuman GSB tuh kayak punya Honda deh, iya nggak sih? Nah, gue nggak tahu deh, GSB itu punya Honda atau mungkin aftermarket yang orang-orang pada masanya beli kali ya. Oh, mungkin. Nah ini tuh akhirnya Gatsby, gue juga dapetnya Gatsby, dan Gatsby ini juga cuma dapet 2 sih kiri kanan doang. Yang belakangnya karpet biasa. Cuman untuk kondisinya sih yang gue rasa oke banget. Dan nggak cuma itu doang sih. Mobil Starlet ini kan TP lama ya. TP-nya kadang-kadang kalau mobil ini udah lama warnanya akan pudar kan yang lampunya. Nah ini nih kalau kita lihat, kalau gue nyalain masih terang banget. Dan hal yang paling simpel deh, tulisan 1, 2, 3 tune ini tuh masih kayak nggak pernah dipencet gitu. Bener juga lu. Iya ya. Bener-bener kayak nggak pernah dipencet. Ini kan kalau misalkan kita nyetir mobil, hal yang pasti sering dipencet, dan ini kayak nggak pernah dipencet sama sekali. Nah ini gue mau nanya sebentar deh. Starlet tuh kan trimnya ada SE sama SEG, cuma 2 ya? Nah, Kalau yang gua sih SEG, SE sama XL ada XL. satu yang 1000 ya? Iya. Nah yang 1000 Bener ya? XL ada ya? Enggak, maksudnya XL yang kapsul tuh masih ada ya? XL 1000 kapsul tuh masih ada, tapi Gue ingetnya yang Starlet kotak doang yang XL. Gue juga ingetnya yang Kayaknya ada deh XL. kayaknya ada di berarti- kapsul, cuman ya mungkin kalau ada yang tahu bisa informasi. Iya, kita juga bener-bener nggak lupa-lupa tahu. inget. Yang Kayaknya tuh ada 3 XL, SE sama SE sama SEG. Nah ini kan varian paling tingginya nih, yang lo beli paling SEG tinggi, kan. paling tingginya bener. Ada bedanya nggak? Ada bedanya. Kalau di interior sebenarnya paling simpel sih, Dit. Yang pertama power mirror. Power mirror 1. Terus kedua ada fog lamp sih, tombol fog lamp. Nah ini yang tadi gue bilang nih, tombol fog lampnya ori. Dan iya, balik betul, lagi betul. kalau kita lihat bisa dicek lagi kondisinya masih oke banget sih. Nah terus, ini gue juga masih nggak tahu sih. Cuman sebenarnya kan dulu gue juga pernah sempat punya Greco ya, Dit. Iya betul. Greco tuh antara SE sama SEG tilt steering. Tilt steering. Nah, tilt steeringnya Oh, beda. Nah, Greco yang SE nggak tilt. nggak tilt, sedangkan yang SEG itu tilt. Nah, ini ada tilt. Nah, gue nggak tahu apakah tiltnya ini di SE-nya ada nggak. Tapi di SEG ini, di mobil yang ini ada nih tilt steeringnya. Power window? Power window kayaknya sih yang di SE yang tahun ini udah ada deh. Kalau yang di tahun sebelumnya kan masih kaca engkol ya. Nah, ini tuh udah ada power window-nya nih. Kalau yang XL kayaknya nggak ada deh. Kayaknya XL nggak ada ya. Nah, kayaknya XL masih engkol deh, yang 1000 cc itu. Yang 1000 cc. Nih kan tadi habis ngomongin interior depan, sekarang mau ke belakang kan. Nah itu kan tadi posisi kursi depan kan posisi lo nyetir tuh. Iya, posisi gue nyetir. Bener. Iya betul kan. Bener. Nah sekarang lo naik deh ke belakang dengan posisi lo nyetir. Kayaknya nggak bisa, Dit. Kalau lo lihat, kaki gue nggak muat sih ya. Ini Starlet emang gimana ya? Hatchback kecil banget ya. Kecil banget. Kecil banget. Maksud gue, kita kan ya biasa naik Genio ya setiap hari dengan ruang kaki yang lumayan gede. Begitu pindah ke sini, Padahal Genio aja tuh hitungannya sedan udah kecil itu. iya, sedan kecil. Dan ternyata ini kecilnya bener-bener, waduh, kaki gue bener-bener nggak bisa masuk jika di posisi gue. Ini nggak bisa dipaksain, bener-bener. Nah tuh, kaki gue mentok. Dan wah, ini agak sempit banget sih. Kalau misalkan jalan-jalan lagi ini berempat atau bertiga sih kayaknya, wah, Ya tergantung, kalau gua kan tinggi gua kan 166. ya Mungkin belakang masih bisa duduk. masih bisa duduk. Tapi kalau tinggi lu 179 kayaknya enggak sih. orang belakang. Nggak bisa duduk sini, bener-bener nggak bisa duduk, dan ini sempit banget. Nah ini jok belakangnya Ini masih kenceng banget sih, masih kenceng banget. masih oke. Terus door trim sih, door trim juga masih oke banget. Mobil ini kan door trim masih pakai hardboard ya. Hardboard bukan sih namanya? Kayak
papan gitu dan masih rontok banget sih. Nih ya yang gue suka nih. Ini apa? Belakang jok. Itu kalau sering dipakai itu tuh bakal baret-baret. Nah, iya baret. Iya kan? Bener-bener baret. Ini nggak ada baret sama sekali. Bener-bener nggak ada baret sama sekali. Kiri kanan nggak ada baret sama sekali. Berarti orang yang duduk di belakang Hampir jarang sih. banget. Jarang banget, bener-bener jarang banget. Sejarang itu. Bener-bener masih. Ya, oke lah. Tapi bagian belakang tuh ya udah gini aja. Gini aja sih sebenarnya, Ya. nggak ada fitur-fitur kayak armrest pun ya nggak ada. Jok bisa dilipat gak? Jok bisa dilipat, paling jok dilipat doang dengan tarik tuas ini. Kayaknya gue diri dulu deh. Tangan lu dari situ aja sampai ke sini. Iya, tangan gue sampai. Sempit juga. Enggak nih, gua tarik aja. Oke. Nah, ini nih. Bagasi juga iya, Nggak gede. sekedarnya lah. Nggak kecil. Ini juga sama nih. Kalau gue buka Tapi lihat dong ini kancing-kancingnya, aduh, masih lengkap. Masih lengkap. Masih ada dan kayak tuh nggak pernah dibuka gitu. Nggak pernah dibuka. Dan nggak usah kancingnya sih, Dit. Ini aja sih. Ini kan cover. Ini masih ada plastik deh, gue tarik ya. Masih ada Ini plastiknya. Ada, nggak tahu nih plastik apa nih. Kalau zaman sekarang sih bongkar-bongkar plastik itu jadi kepuasan pribadi ya. Ini plastiknya cuma segini itu. Apaan yang kepuasan pribadi? Nah, nih kayak gini-gini juga kayaknya belum pernah dibongkar ya, Dit. Ini kan cover Shockbreaker. Cover shockbreaker. Shockbreaker belakang. Ini masih nggak ada baret sama sekali di. Iya, biasanya kan dicongkel pakai obeng min apa gimana kalau bengkelnya jorok. Dan ini nggak, sama sekali nggak ada, dan ini di kiri kanan sih. Kalau bisa lihat. Speaker juga masih ori bawaannya. Speaker masih pakai Alpine. Depannya ada nggak? Depan ada tapi di dashboard ya. Oh, di dashboard ya, tipikal mobil 90-an awal. Iya benar. Dan ini kalau gue sih masih lempeng banget. Masih lempeng banget. Cakep. Bagian sininya. Ya, apa lagi ya? Belakang kali ya? Belakang boleh kita lihat belakang. Oke, sekarang kita mau lihat belakangnya. Nih, Apa yang menarik dari belakang nih? belakang Lampu masih ori semua ya? lampu masih ori semua. Dan oh iya, itu bagian lampu itu yang menarik juga, masih bener-bener komplit lah. Bener-bener lu lihat nih. Nih kayaknya masih oke. Masih bening banget. Garnish juga masih Oke banget sih. Garnishnya masih bagus banget. Masih bagus banget. Ada baret tapi baretnya ya cuman dikit doang dan masih oke banget. Terus kalau dari bagian belakang untuk mobil tahun 94 Starlet udah ada decoder sih. Ini stiker gimana? Masih ori Stiker nggak? masih ori. Nah, stiker untuk yang Starlet ini kalau lihat Starlet Oke. sama yang sebelahnya itu ada 1.3 SEG itu masih ori deh. Oke. Masih ori banget kan, masih kelihatan. Nah, yang kita nggak tahu adalah satu stiker ini nih. Stiker ini gue nggak tahu. Gue agak ragu antara ori atau enggak. Ada beberapa orang yang ngelakuin trik-trik kayak gitu kan, biar kelihatan ori. Jadi ada yang bikin stiker kayak gitu. Habis itu sama dia tuh digosok-gosok pakai minyak kayu putih apa minyak tanah apa gitu. Iya, jadi agak Biar kelihatan rada bule gitu. Jadi kelihatannya kayak stiker asli. Padahal belum tentu asli, dan gue nggak bisa ngeklaim itu stiker asli karena jujur gue nggak tahu posisi stikernya di situ juga bener. Iya betul. Dan warnanya, tone-nya apakah seperti itu juga atau enggak, jadi gue nggak bisa klaim itu asli. Oke, kita lihat mesinnya. Mesinnya Mesinnya cilik sekali. Standar bersih. 1300 cc karburator ya. Karburator. Berapa powernya sih? Waduh, itu kita nggak ada yang tahu. Kira-kira 80 horsepower sampai nggak? 1300 kan? 1300. Tapi untuk Starlet ini kan kadang-kadang kita kalau naik mobil karbu tuh berasa banget mobil itu kayak mesin karbu tuh kan agak geter ya. Kayaknya kalau mungkin setelannya atau tergantung umurnya juga sih. Iya. Ini masih halus. Masih halus ya. Masih halus dan masih enak banget. Terus Bersih sih mesinnya. Mesin sih oke sih, bersih. Bukan bersih karena dibersihin. Iya. Bersih karena emang masih bersih dari baru. Masih bersih dan ya nggak banyak kabel-kabel aneh-aneh ya. Cuman di sini Ini ada yang ganggu sih. Ini ganggu. Ini agak ganggu. Ini alarm. Toa RW ini. Iya, toa RW. Toa RW. Alarm zaman dulu tuh bentuknya toanya ya gedenya segini nih. Dan ini sebenarnya ada alarmnya, cuman gua belum ngidupin lagi sih alarmnya. Dan Gak kalau bisa kita lihat, Gak usah lah. itu kan aneh sih. Iya sih. Emang aslinya pakai alarm?
dia bukan pakai bawaannya Toyota sih. Oh ya udah, kalau nggak usah, kalau bukan bawaan Toyota mau copot Iya, aja. kita kayaknya mau copot aja. Dan ini agak ganggu sih, gede banget. Gede banget dan ada kabel jadi belintang gitu ya. Ini tek-teknya, Iya, kalau ini tek-teknya. tek-teknya masih ori sih, kelihatan. Teknya masih ori nih. Teknya masih ori, ini ada di radiator juga. Iya. Terus nah itu bagian. Bentar. Ini apa, master kopling kayaknya masih ori nih. Iya, master kopling masih ori. Serius lu? Bentukannya masih ori. Dari warnanya sih kelihatan banget. Nggak mungkin. Kalau yang baru-baru tuh warnanya hitam gitu, setahu gua. Ini tinggal nunggu waktunya aja nih kalau sering lu Iya, pakai. tinggal nunggu waktunya aja nih. Oh, ini ada kode warnanya nih. Kode TAM warna. 168 grey metallic. Iya. No, kodenya itu 661. Ya inilah, gua nggak tahu kodenya. Terus di sini ada stiker. Gua nggak tahu ini stiker. Itu Shell. buat apa namanya? Minyak rem ya. Minyak rem. Dan ini gua nggak tahu ini bawaannya atau bukan. Ini minyak rem pernah ganti nggak ya? Soalnya masih bersih banget loh. Iya, kayaknya sih pernah ganti sih, Dit. Kalau kita lihat ya. Soalnya terlalu bersih sih. Bentar, ini bukannya gimana ya? Oh, gini. Malum, gue bener-bener nggak tahu. Nah, bersih banget sih kayaknya. Ini Bersih pernah ganti. banget. Ini udah pernah diganti. Mobil sih. gua aja yang baru dikuras tahun 2020 awal aja nggak sebersih ini. Iya, ini kayaknya baru diganti sih. Terus selain itu tagnya, oh ini juga nih ada panel gini. EP81 bla 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 bla. Terus selain itu stiker ini kan ini untuk ngatur apa? Style clap. Iya, style clap. Zaman dulu tuh ada stiker-stiker kayak gini nih untuk style clap. Ini juga masih ori sih, gue yakin. Ininya dong tuh. Iya, Lempeng banget. Dan karet ini masih oke, Bang. Sedangkan Genio kita karet kap mesinnya udah nggak ada. Nggak ada. Ini gue udah hilang karet mesinnya. Ini juga nih tuh. Lempeng banget. Dan lampu sih gokil, masih ada gininya juga. Masih kelihatan loh, biasanya kan Oh udah iya, pada hilang nih. betul. Ini bersih banget sih, parah. Ini Wah, iya ini belum belum gua ditutup. belum tutup. Pinter. Jadi kita pakai Warawiri ya. Oke, mesin sih standar aja ya, nggak ada itu. Ya. Nggak ada yang nggak ada yang spesial sih. Cuman Starlet SEG normal sih. Begini bentuknya. Kita coba jalan kali ya. Gue Boleh pengen kali ya? ngerasain. Cobain jalan gimana sih rasa Starlet ini ya? Starlet yang masih 67.000 km ya? 64.000. Oh, 64.000 km. Kita Iya, coba. kita coba dulu aja kali ya. Yuk. Berarti nih mesin masih standar, Mesin standar semua. kaki-kaki masih standar kecuali velg ya? Iya, kecuali velg ya. Oke, berarti kita bisa ngerasain rasa Starlet full standar ya? Standar. Gimana rasanya? Oke, Kita muter-muter aja yuk. ayo. Oke, sekarang kita lagi nyobain jalan Starlet kilometer 64.000 ini. Yang pertama gua rasain ya, Iya, dari coba dulu. interior dulu. Kacanya deket banget Iya. ke gua. Kacanya deket banget sih, emang kacanya beda banget sih. Gue gak kebiasa sama mobil yang kacanya deket gini ya, kecuali gue naik angkutan umum duduk di depan yang carry gitu ya, deket Iya, ya wajar lah ya. Ini Deket banget. deket banget sih. Terus dashboardnya tuh pendek, Ya, dashboard pendek banget. jadi dashboard sama kaca tuh deket. Ya, dashboard sama kaca bener-bener deket sih. Iya, Deket banget. duduknya tinggi. Ya, duduk. Nah, duduk. Posisi duduk dibandingin sama Honda jauh sih. Tinggi ini kayaknya ya. Tapi ini kan karena busanya masih kenceng juga. Iya sih, busanya masih kenceng Kalau juga sih. kalau jok kita kan udah Agak lemes sih. udah turun lah gitu. Nah. Apalagi jok lo kan udah rubahan gitu kan. Udah rubahan. Jok gue yang sebelah samping nih, yang samping sini, yang standar itu kan tinggi, tapi kayaknya nggak setinggi ini sih. Ini tuh ngelihat dashboard tuh ngeliatnya ke bawah. Iya, ngeliat ke bawah, benar. Oh. Gue ngeliat, gue begitu nyetir, wah gue kelihatan semua apa yang ada di depan gue sih. Jadi Toyota sih kayak gitu ya. Dulu Grego begitu emang. Maksudnya Enggak sih, Grego nggak separah ini sih. Lebih itu ya. Lebih agak lebih bawah ya. Lebih agak enak ya. Lebih masuk ya. Masuk lagi bener lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Kalau ini tuh lebih tinggi gue ngerasanya. Dan, Sama ini nih jaraknya sih ini. jaraknya Mobil jadi berasa sempit banget ya. Kalau Iya. menurut gue. iya mobil ya sebetulnya sih sempit banget enggak, soalnya
semuanya tuh kan masih ala 90-an kan. Iya sih lah. Setirnya masih kecil. Setir masih kecil. Terus apa namanya? Door Door trimnya trim juga tuh masih sekedar masih gini aja, iya, nggak ada masih, yang aneh-aneh. masih kayak gini aja gitu. Kalau mobil zaman sekarang kan harus ada airbag apa gimana kan. Jadi agak lebih gede ya. Iya, mau nggak mau harus makin gede. Nah ini ya buat orang yang suka nyetir sendiri atau berdua, bertiga ya masih oke lah ya. Bertiga masih oke sih, tapi kalau udah berempat kayaknya Berempat kayaknya ya. kasihan. Nggak, kasihan Wah, yang kasihan orang yang belakang. kasihan orang yang belakang sih ya. Ya lu tadi aja buktinya lu gak bisa duduk kan di Iya, belakang. dengan posisi duduk gue yang kayak gitu. Iya. Mesinnya juga halus. Ya, ini sih halus. Mesinnya halus, Nah, AC-nya masih dingin. Masih dingin. Cuman karena kaca filmnya nggak ada kali ya. Oh iya, ini nggak pakai kaca film, jadi AC dingin. Cuma panasnya masuk. Masuk, panas keluar masuk. Jadi panas dingin. Iya, panas dingin dalam mobil. Balapan gitu sih antara AC sama cuaca luar. Cuman ya oke lah. Nah, terus yang tadi mesin, nah itu tadi gue bilang mesinnya nggak berasa naik mesin karbu karena masih aus banget sih ya. Iya, kayak apa getaran itu kayak mesin injeksi. Iya, mesin injeksi. Dan bahkan kalau ngomongin getaran, menurut kita berdua sama CV kita sih masih halusan ini. Masih halusan ini ya. Masih Mungkin halusan ini. mobil kita engine mountingnya udah Udah kalah juga sih ya. udah mobilnya pendek, engine mountingnya juga udah nggak terlalu ini ya. Jadi mobilnya emang rada gemeter. Ini halus banget loh. Ini halus banget dan Dashboard nggak ada getar sama sekali. Dan nyenengin loh ngelihat dashboard yang masih rapi kayak gini. Iya benar-benar. Iya, mata tuh termanjakan Enak. banget gitu sama posisi ngelihat apa kondisinya. door trim yang masih rapi, dashboard yang masih rapi. Masih enak untuk dilihat dan bahkan bukan cuman dashboard yang masih rapi, ya benar-benar masih ori semua dari Iya, baru. Kalau tarikan ya udahlah ya, nggak usah diharapin lah ya. Kita 1300 karbu menurut gue Nggak pelan, tapi nggak kencang juga. nggak kencang. Jadi bukan mobil yang buat bergegas gitu sih. Menurut gue ini mobil buat ya, kita jalan-jalan nyantai, happy aja lah ya, buat lucu-lucuan doang. Ya. Jalan-jalan, tapi kalau bergegas dikit ya masih bisa lah. Nah, bergegas dikit masih bisa. Cuman ya kalau gue sih enaknya nyetir ini santai aja sih. Tapi untuk ukuran mobil yang di bawah Corolla, kaki-kakinya enak sih. Kaki-kakinya masih ya oke lah ya. Nggak yang ya mungkin kalau dengerin ada bunyi-bunyi sedikit. Iya, ada bunyi-bunyi sedikit. Tapi nggak terus kaki-kakinya nggak enak asal mobil bisa jalan. Iya, itu dia. Ini kaki-kaki sih menurut gua enak sih. Masih oke lah. Bandingannya nggak yang keras, tapi yang nggak empuk juga. Oh iya, ini ada suara kotak-kotak di belakang tuh, ada kayak suara cantelan apalah, ada yang copot ya. Kita belum ngecek-ngecek dan belum ngecek, belum tadi lupa juga mau dirapiin apa gimana. Ya, pokoknya Oke lah ya, Dit. Secara kaki-kaki untuk ukuran mobil yang di bawah Corolla enak dan jujur lebih enak daripada CGC. Iya. Terus habis itu tarikan mesin Ya, so-so lah. Tapi oke lah untuk dalam kota. Jadi ya menurut gua nggak yang boyo banget juga sih. Iya, 1300 kan soalnya. Dan katanya kan kalau dulu yang karbu ke injeksi lumayan. Menurut gue ini kayaknya sama injeksi juga masih kejar-kejar aja sih. Mesinnya masih oke. Paling kerasa pas lagi gaspol. Iya kali ya. Karburator kan dia pas di gaspol agak kosong dulu iya, gitu agak loh. kosong dulu baru jalan kan. Sedangkan kalau injeksi itu kan direct langsung. Tapi kalau kan ini kan memang bukan buat gaspol. Iya, bukan buat gas. Peruntukannya mobil ini dulu emang buat jalan kan. daily, jalan-jalan, bensin irit. Nah itu dia, irit dan ya gitu, jalan-jalan santai kayak gini. Mungkin dia kelasnya sekarang sama kayak apa ya? Yaris kali ya. Ini sih iya sih, jatuhnya Starlet itu adalah kelas Yaris sih bener. Berarti dia di atas LCGC dong ini ya? Iya, harusnya di atas LCGC Oke. zamannya. Pada masanya ya. Kalau sekarang ya Tapi ya, enak aja sih. enak sih. Buat orang yang pengen mobil kecil, ini boleh sih. ini boleh sih. Boleh sih. Soalnya mobil kecil yang bentuknya masih lumayan bagus, naikannya masih enak, harganya masih lumayan terjangkau, ya ini.
ini karena kalau kita geser ke Honda Apa? Estilo harganya di luar batas kewajaran ya. Gua nggak bisa sih. Nggak bisa, kayaknya nggak agak bisa. berat. Nova? Nova pun harganya juga udah mulai aduh. Ya. Nova yang bagus tuh orang bukanya udah 80, Iya, benar, 85. Ini agak udah kemahalan. Mau nggak mau mundur ke SB3. Waduh, SB3 tapi Wonder pun nyari yang bagus. Beda 10 tahun sama ini. Beda 10 tahun dan Iya, 84 umurnya. Ya rasa mobil tahun 80-an. Rasa mobil tahun 80-an sama ini enakan ini. Iya, enakan ini karena ini Ini- masih tahun 94 ya. Iya. Jadi masih oke lah. Kalau mobil yang Starlet kayak gini tapi yang versi biasa aja gitu, mungkin 50-an gitu udah dapat kali ya. Udah dapat yang lumayan lah untuk dipakai sih. Kalau ini kan exceptional nih, kilometernya masih 64.000 gitu. Kilometernya masih segini, jadi ya harga juga kadang-kadang ngikutin kondisi juga sih ya, Dit. Terus Cuman kalau kemudian sih ada misalkan sih. Starlet kayak gini, anggaplah orang beli 50 juta gitu ya, dipakai daily, masih enak gak? Kira-kira menurut lu? Jujur gue ngerasain enak sih, enak-enak aja. Ini gue bawa ya walaupun gue belum 1 kali 24 jam punya ini, tapi gue rasa oke-oke aja kok. Mesin yang nggak belet-belet juga, oke lah, enak. Mesinnya nggak belet, AC dingin, terus nggak yang di dalam mobil tuh grondeng. Iya, nggak ada yang suara-suara aneh itu. Suara Masih motor enak. kedengeran, cuma kedengerannya ya masih Masih udah normal lah, nggak normal sampai ya. ganggu kita ngobrol gitu. Tapi ada minusnya yang menurut gua banyak orang yang bakal mundur. Iya sih. Tahu nggak apa? Di tahun 2022 ini ya lebih Iya, tepatnya tahun ya. 2022 ini nggak ada maticnya. Iya sih, ini mobil kalau kita ngomongin mobil bawaan ya. Bawaan dari pabriknya di tahun 90-an itu ini nggak ada matic-nya. Iya, nggak ada maticnya. Jadi mobil ini tuh lebih ke buat orang yang mobil hobi tapi dipakai daily gitu loh. Iya, dipakai daily. Bukan yang buat daily banget terus gak hobi cuma buat dipakai sehari-hari aja gitu. Itu kayaknya Buat tahun segini. agak berat ya nyetir manual. Tapi ya kalau orang suka nyetir manual sih ya nggak apa-apa. senang-senang aja. Cuman Minusnya gak ada maticnya aja. iya nggak ada matic-nya jadi akan Semuanya manual ini mobil. Ya udah mungkin sampai di sini dulu aja kali videonya ya. Iya, Soalnya karena kan kita juga masih belum tahu sih. iya bahas apa kita lagi. megang ini baru 26 jam kali. Iya 26 jam dan ya masih perlu ngulik lebih dalam. Iya belum dalam banget. Dan Iya, mungkin tentang- kalau kita ngebahas juga ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan, mohon maaf. Iya, iya, lebih soalnya- lebih ke kita masih belum ngulik banget soal Sama tahu-tahuan doang, Iya. bukannya tahu beneran gitu. karena emang dari dulu kita jujur belum pernah main Starlet sih. Tapi summary dari gua, mobilnya enak. Mobilnya yang jelas pasti irit. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang nyari buat second car sih sebetulnya ya, Iya buat mobil mainan lah ya. buat mainan tapi cari yang irit, nyari yang bentuknya lucu, Dan happy untuk dibawanya. Ah. Ini boleh banget. ini sih. boleh banget sih. Ini boleh banget dan enak sih. Ya udah, sampai di situ aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Ini folder